Kalau kita benar-benar ibadah kita ini pengen diterima sama Allah, ada 4 kriterianya. Baru ibadah kita bisa diterima sama Allah. Yang pertama, kudu ada ilmu dulu sebelum ibadah. Kudu tahu peraturannya dulu. Kedua, pasang niat yang benar, motivasinya kudu benar. 3, kita kudu sabar saat mengerjakannya. 4, setelah rapi kudu ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa lil muslimina amin ya rabbal alamin. Ya Aliyu, wahai Ali, i'mal khalisan lillahi, beramallah kamu padahal ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhihi, maka sesungguhnya Allah yaitu tidak menerima oleh Allah kecuali akan orang yang adalah orang itu ikhlas bagi zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wal yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa ada ia yaitu berharap akan berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal ia dengan amal soleh dan tidak menyekutukan ia dengan ibadah pada Tuhannya akan seorang pun. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih membahas wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan malam hari ini berbicara pentingnya ikhlas di dalam ibadah seorang hamba kepada Allah dan bahayanya riya dalam kehidupan seorang muslim. Kata Nabi, saudara, ya Ali. Ali pernah dipanggil tuh Imam Ali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'mal, engkau kudu ibadah. Jadi kita di dunia ini jangan sampai kita tidak ibadah. Selama kita di dunia ini kita kudu ibadah, tapi bukan asal ibadah, kudu disertai keikhlasan. Ibadah kita kudu disertai keikhlasan. Jangan ampe riya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak
terima amalan orang yang riya, tetapi yang Allah terima adalah amal soleh yang disertai keikhlasan. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu, saudara, adalah hendaknya tujuan kita dalam berbagai ketaatan yang kita lakukan, dalam berbagai amal ibadah yang kita kerjakan, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi ibadah itu harus disertai keikhlasan. Imam Junaidi al-Baghdadi, seorang rajanya sufi, ketika ditanya apa itu ikhlas, beliau menjawab, tasfiyatul qalbi anil kudurat. Ikhlas itu adalah membersihkan hati dari segala kekeruhan amal, sehingga dalam ibadah itu murni mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas kelas tinggi. Jadi ikhlas itu, saudara, ada 3 tingkatan. Di tingkatan mana kita? Nah, itu upayanya terserah kita. Yang tertinggi ikhlas itu hendaklah tujuan kita ibadah, tujuan kita dari segala ketaatan yang kita kerjakan murni semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terobsesi pengen dapetin surga, tidak terdorong pengen dijauhkan dari neraka, tidak itu, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ikhlas yang tinggi. Kedua, ikhlas itu beribadahnya seorang hamba karena penuh harap pengen dapetin surganya Allah, atau pengen dijauhkan dari neraka. Ini juga masih kategorinya ikhlas, tapi rendahan, tinggian yang tadi. Ketiga dan paling rendahnya, ikhlas itu manakala kita ibadah kepada Allah ada harapan. Dalam ibadah itu pengen Allah beri kecukupan rezeki agar tidak mengemis minta-minta sama orang. Ini juga ikhlas. Semisal baca Waqiah, pengen dagangannya masih ikhlas, kelas rendah. Wong untuk ibadah itu perlu bekal. Salat duha terselip pengen
Iya, enggak ngalamin gejala dana rendah, masih ikhlas, tapi kelas rendahan. Ikhlas juga, tapi rendah, masih bagus. Yang kayak begitu ikhlas, tapi yang tertinggi bila mana ibadah niatannya murni karena Allah. Kayaknya ini bukan kelas kita. Kalau nggak pakai diiming-imingin, kita nggak ibadah. Bener nggak? Kita ini namanya kelasnya kelas bayi, kelas bocah. Kudu diiming-imingin upah. Baru kita punya semang. Biar kata udah ubanan juga masih bocah ruhaninya sama Allah. Kita cerita dulu, saudara. Dulu ada seorang soleh, ibadah sama Allah 70 tahun, enggak ngerjain dosa kecil, apalagi dosa besar. Ibadah mulu. 70 tahun. Enggak berhenti ibadahnya. Dia tahajud. Dalam setiap malamnya itu enggak kurang dia dari 40 rakaat. 70 tahun ibadahnya. Enggak putus, biar kata dia sakit. Setelah 70 tahun dapat ujian dari Allah. Udah 70 tahun ibadah. Ada malaikat datang kepadanya menyampaikan, fulan, biar ente ibadah udah lama banget 70 tahun. Enggak putus ini sholat 40 rakaat saban malam. Catatan yang saya lihat, engkau ini enggak masuk surga. Ujungnya masuk neraka. Begitu. Saya potong dulu cerita ini agar supaya kita faham. Ini saudara, kan ngaji malam Senin. Enggak pernah biar kata hujan, angin, gelap kayak itu kata orang Betawi, gulem namanya. Gulem. Itu. Iya. Gelapnya luar biasa. Ngaji aja. Lalu didatengin malaikat. Saudara, dibilangin ente biar kata rajin ngaji sabat malam Senin, tuh catatannya matinya masuk neraka. Enggak masuk surga. Kira-kira saudara mau ngaji lagi apa kagak? Ini mau saya tanya nih. Mau ngaji apa kagak? Yang jujur nih, mau ngaji apa kagak? Kagak. Ngapain gua ibadah kalau ujungnya neraka? Begitu. Maka saudara mau kagak diuji, datengin malaikat. Kagak. Begitu model saudara jadi bingung. Ini sufi ini didatengin malaikat. Kata malaikat, noh catatanmu, biar kau ibadah 70 tahun. Enggak berhenti saben malam tahajud. Tuh catatannya, ente min ahlin nar, neraka, kagak masuk surga. Itu sufi itu jawab, enggak apa-apa. Kata dia, enggak apa-apa. Walaupun masuk neraka, enggak apa-apa. Walaupun engkau beribadah 70 tahun lamanya, saben malam 40 rakaat, enggak pernah putus, ujungnya masuk neraka.
Bagaimana? Mau terus apa kagak tuh? Udah 70 tahun tuh begitu. Maka si sufi ini menjawab, dan jawaban ini penting buat kita gitu. Makanya saya potong-potong cerita tuh. Namanya jumlah mu'taridhah. Istitrat dulu dikit. Dia jawab begini, saudara. Tuan, kata dia, aku ini ibadah bukan karena pengen surga, bukan. Sholat saban malam 40 rakaat. Sampai 70 tahun ini bukan karena pengen menghindar dari neraka, bukan. Biar sampean tahu ya, saya ini sadar Allah subhanahu wa ta'ala itu amat sangat mencintai ketaatan. Ketaatan itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mengerjakan yang Allah demen, bukan karena pengen surga, bukan karena takut neraka. Saya mengerjakan sesuatu yang didemenin Allah, dan Allah itu demen bila hambanya mengerjakan ketaatan, ibadah. Karena itu saya tidak pernah letih daripada ibadah malam 40 rakaat ini sampai 70 tahun. Dan saya akan pertahankan ini sampai saya mati. Urusan saya nanti kemana tempatnya, itu terserah Allah. Mau ditempatin di mana kek, urusan dia. Mau ditaruh di surga kek, mau ditaruh di neraka kek, itu mah urusan Allah. Aku ini hamba, tak pantas hamba mengintervensi Tuhan dengan ibadah yang saya kerjakan, lalu saya maksa-maksa dia agar memasukkan saya ke dalam surga. Saya enggak mau. Saya sebagai hamba tidak elok kalau memilih urusan ujungnya kemana. Biarkan itu Tuhan yang pantas mau ditaruh di mana oleh dia. Aku tak punya hak untuk mengintervensi Tuhan. Ketika dijawab itu, kata malaikat, catatanmu surga. Enggak ngaruh. Mau neraka mau surga, enggak. Tadi bilang neraka, ini catatan surga. Kau ibadah udah tulus murni sama Allah, enggak surga neraka. Saya enggak ngaruh. Pokoknya saya ngamalin ajaran Nabi, i'mal khalisan lillah, beramallah dengan ikhlas karena Allah. Sufi begitu. Lawanan ikhlas, saudara, adalah riya. Riya itu apa ya? Riya itu tolabul manzilah fi qulubin nas bit ta'at wa anwa'il ibadat. Riya itu mengharapkan penilaian di mata orang dalam ketaatan yang dia lakukan dan berbagai kebaikan yang dia kerjakan. Namanya riya.
Kata Nabi dalam hadis yang lain, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang saya paling takut banget menimpa kepada kalian umat Islam, syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, pamer. Riya, ibadah pengen dinilai orang. Karena itu saudara, beribadalah ikhlas karena Allah. Sebab Allah tidak terima dari ibadah orang yang riya. Akan tetapi yang Allah terima ibadah orang yang ikhlas. Saudara sekalian, alangkah beruntungnya seorang muslim yang dalam ibadah yang dia lakukan tidak tersiksa batinnya pada kerinduan pengen dinilai orang, tidak tersiksa batinnya pada pengen dihormati orang, tidak ada kerinduan di dalam batinnya, tidak keinginan pengen dilihat orang. Terserah, dia nggak ada riya, nggak ada motivasi riya. Sebab jujur saudara, kita hidup akan penuh dengan kegamangan. Hidup kita penuh dengan kesengsaraan, pegel dan stres, karena kita terlalu banyak memikirkan nilai yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Akan menjadi sengsara batin kita kalau ibadah motivasinya diponten orang. Capek kita dalam hidup kalau kita ibadah. Dan saudara sekalian yang mulia, betapa meruginya orang yang tidak ikhlas, betapa meruginya orang yang riya. Di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dia di mata Allah dianggap sebagai hamba yang menyekutukan Allah, menduakan Tuhan dalam tujuan ibadah. Di samping itu dalam hadis kita ini saudara, tidak ada ganjaran pahala dari ibadah yang kita perbuat. Karena ibadah kita telah hangus dilahap oleh api yang namanya riya. Gimana gambaran riya? Saya kasih contoh biar gampang. Ada orang suaranya enak, merdu banget, merdu. Suruh adzan gak pernah mau. Tapi kalau temannya adzan begitu. Boro orang Kristen tertarik Islam, yang Islam aja malas ke masjid dengar suaranya, begitu. Nyelak mulu, tapi adzan kagak mau. Ada nggak yang suara enak kayak begitu? Begitu. Ini orang nggak mau adzan, nggak mau. Suatu hari dia adzan. Temannya tegur,
Bang, tumben lu adzan. Seumur-umur juga sejak bujek nih masjid nih berdiri, lu kagak pernah adzan. Sekarang aja adzan lu. Dia bilang, biar Pak Haji Ahmad tahu kalau calon mantunya suaranya enak, bisa adzan. Kata dia, kata temennya, Pak Haji Ahmad yang rumahnya samping masjid. Iya, yang anaknya Markona, lu tahu? Iya, itu cewek gua, Markona tuh. Biar Pak Haji Ahmad tahu kalau mantunya suaranya enak, bisa ada. Begini bang, Pak Haji Ahmad lagi pulang ke Jawa. Udah 2 minggu. Ini belum pulang. Yang bener, lu boleh tanya. Jadi gua adzan ini dia kagak denger. Kagak, nyesel banget. Itu namanya motivasinya bukan karena Allah, begitu. Namanya ria. Dia nyesel. Begitu. Padahal suara andalan saya yang saya keluarin. Begitu. Begitu. Kagak ada. Ini namanya disebut ria. Ria, kata Nabi, enggak diterima ibadah kita kalau kita ria. Lalu apa tandanya ria itu? Ketika Imam Ali dalam hadis yang lain ditanya, apa tandanya ria? Kata Imam Ali, kalau sendiri ibadahnya malas. Kalau sendiri pakai kaos oblong jadi sholatnya. Kalau sendiri, kaos partai lagi ya. Kalau di depan orang semangat. Kalau dia dipuji, sedekahnya nambah. Ya Allah, Bang Haji mah emang luar biasa. Borok masjid kita, orang lain aja yang saya dengar Bang Haji mau bantu, akhirnya lu kurang. Gitu. Dia kata begitu. Dia pengen nambahin kalau dipuji, namun mengurangi kalau dicela. Duit banyak bantu segitu, gua kagak bantu nih, begitu. Ini namanya kata Imam Ali ciri ria. Ibadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu kalaulah kita sedekah, judulnya bentuk ibadahnya berbagi, itu kayak kita kencing. Kalau kita sedekah atau berbaginya kayak kencing, berarti kita ikhlas. Kencing bagaimana? Nih bapak dan ibu nih di rumahnya punya sepiteng enggak? Di rumahnya punya enggak? Hah? Punya. Pernah ngitung enggak kencing saya udah berapa liter ya yang udah saya taruh di dalam nih? Pernah ngitung enggak? Hah? Pernah ngitung enggak? Enggak pernah. Ada enggak rencana sepulang ngaji nih pengen ngitung? Ada enggak? Hah? Itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Dah. Begitu. 2, kalau bentuknya sholat, bentuknya ikhlas itu kayak penggembala kambing, kayak tukang ngangon kambing. Kalau kita bisa perilaku kita kayak tukang ngangon kambing, berarti kita kategorinya orang ikhlas. Ada orang ngangon kambing di padang, di kebun, ketemu duhur, dia sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Lalu kemudian sholat duhur tentu 4, habis itu wiridan, habis itu ba'diyah duhur 4. Mana suratnya panjang-panjang, rakaat pertama aja tabarok pertama.
Begitu. Jadi suratnya panjang. Ini yang gembala kambing nih. Kira-kira di dalam hatinya pengen gak sholat mantap kayak begini, pengen dipuji kambing? Hah? Pengen gak? Kira-kira ada gak begitu? Ada gak? Hah? Kenapa gak ada? Kenapa gak ada? Hah? Karena dia yakin kambing kagak punya surga, kagak punya neraka. Maka buat apa pengen dipuji ama yang kagak punya surga, kagak punya neraka. Begitu kita. Buat apa kita ibadah pengen dipuji orang? Yang orang tuh kagak punya surga, kagak punya neraka. Mendingan yang ngasih nikmat ama kita segalanya, dipuji dia. Itulah namanya ikhlas. Jadi bagaimana supaya ibadah kita ini ikhlas? Saudara sekalian, perlu difahami oleh seorang muslim, kalau kita benar-benar ibadah kita ini pengen diterima sama Allah, ada 4 kriterianya, baru ibadah kita bisa diterima sama Allah. Yang pertama, kudu ada ilmu dulu sebelum ibadah. Kudu tahu peraturannya dulu. Sebab ibadah apa aja kalau nggak ada dasar ilmunya tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Zubat begitu. Tiap orang ibadah nggak ada ilmu, ya nggak diterima. Kedua, pasang niat yang benar saat mengerjakan ibadah. Motivasinya kudu benar, biar ibadah kita terima. Sebab bila motivasinya kita tidak benar, maka ibadah tidak diterima. 3, kita kudu sabar saat mengerjakannya. Sabar. Bila kita nggak sabar saat mengerjakannya, sama antara di masjid sama di rumah. Sabar, pelan, tekun. Begitu kata Bang Yan, santuy. Begitu. Saya kagak ngerti juga bahasa itu tuh. Gara-gara pilpres juga jadi ada juga bahasa begitu. Itu begitu. Keempat, setelah rapi kudu ikhlas, baru ibadah kita diterima. Murni, rapi, dah yang kita udah kerjakan, dah kerjakan. Itu namanya ibadah biar kita selamat. Di dalam Al-Quran, di ujung surat Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah, siapa orang yang pengen berjumpa dengan Allah, dapat ridha Allah, beramal soleh, disertai keikhlasan. Falyamal amalan solehan, beramal soleh. Kedua, wal yusyrik biibadati rabbi ahada, disertai jangan menduakan Tuhan, jangan ada riya. Imam Mujahid, seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in, murid Ibnu Abbas, bercerita tentang ujung surat Kahfi ini. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini pengen sedekah. Tapi niatan saya nih sedekah nih pengen dapat ridha Allah, tapi pengen juga saya disebut dermawan. Bagaimana Nabi?
Maka turun ayat ujung surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nggak bisa, kudu ikhlas, kudu ikhlas. Oleh karena itu saudara sekalian, bagaimana kalau kita ibadah ini nggak ada ikhlas terus, apa yang harus dilakukan oleh kita? Karena ibadah kita terlalu banyak campuran di dalam hati kita. Maka saran saya, kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Imam Abul Fadl, seorang tabi'in besar radhiyallahu ta'ala. Kata Imam Abul Fadl bilang begini sama masyarakat, saudara-saudara, jujur saya ini yakin ibadah yang saya kerjakan ini selama ini, ibadah saya tuh saya yakin enggak ada yang diterima sama Allah. Kata dia, saya yakin ibadah yang saya kerjakan itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya oleh kawannya, dari mana kamu tahu ibadahmu kagak diterima? Emang kamu Tuhan? Begitu. Kok bisa kamu yakini ibadahmu itu enggak diterima? Begini kata dia, saya yakin ibadah kalau pengen diterima oleh Allah ada syaratnya. Dan syarat itu saya tidak kerjakan. Saya motivasinya ria. Motivasinya pengen dipuji orang. Pengen dinilai orang. Makanya saya tahu ibadah saya tuh tidak diterima sama Allah. Temennya nanya lagi, 5 fa'altaha, ngapain ente kerjain? Kalau nggak diterima, kok ente udah yakin nggak diterima masih ibadah terus? Saya berharap Allah tuh sifatnya kudrat iradat. Allah tuh maha kuasa. Maka saya terus kerjakan ibadah ini, moga-moga Allah dandani hati saya sehingga saya ibadah disertai keikhlasan. Saya latih badan saya untuk ibadah walaupun saya belum ikhlas. Bila nanti Allah beri saya kekuatan ikhlas, saya kan tidak mengulang dari awal. Karena sudah terbiasa ibadah. Singkatnya, saudara sekalian yang mulia, antum jangan tinggalin sedekah, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin ketaatan apa saja, meskipun ada ria dalam hati antum semua. Kenapa? Ibadah disertai ria masih lebih bagus dibanding ngaku ikhlas tapi kagak ibadah. Orang mau kayak gua nih ikhlas, begitu nyumbang juga kagak di masjid dibangun, tapi orang nyumbang riak tuh riak gitu. Kita kata daripada lu ngaku doang ikhlas, ada kotak amal aja pura-pura merem, kan begitu ya kan? Jadi jangan tinggalin ibadah meskipun masih ria. Terus latih diri kita untuk ibadah. Jangan bosan, jangan berhenti. Sebab Allah kuasa. Masih mending ibadah disertai ria, masih mending daripada ngaku ikhlas tapi enggak ibadah. Moga-moga karena Allah itu kuasa, suatu saat dari umur yang ada Allah berikan taufik dan hidayah
diangkat derajat kita dari ibadah yang disertai riya menuju ibadah yang disertai keikhlasan. Sebab wa madzaka 'alallahi bi'aziz, semua itu tidak sulit di mata Allah. Terusin ibadah. Meski pesan Nabi ini berat bagi kita, suatu saat dengan kita latih diri kita ibadah akan ketemu apa yang Nabi pesan kepada Imam Ali, ya Ali, i'mal khalisan lillah fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Ali, beribadalah tulus karena Allah, tulus karena Allah, sebab Allah tidak terima kecuali ibadah yang disertai keikhlasan. Enggak apa-apa, kita belum kuat kalau menuju ke situ, jangan berhenti beribadah. Saya jadi tanya makan kawan tuh, bagaimana itu guru? Apaan? Orang banyak sedekah sekarang nih pas nyaleg, masih bagus, masih bagus. Yang penting dia berbagi, masih bagus, lumayan, ada manfaatnya ya ada. Dia sedekah begitu. Kalau nggak nyalegan dia nggak sedekah juga, udah biarin aja. Kata kita begitu. Dibanding ono ngomong mulu bantu orang kagak. Boro udah jadinya belum jadinya aja kagak ada mau bantu sama orang. Betul nggak? Begitulah kita orang. Cara kita. Jadi janganlah kita ngomentari orang lain, maksud kami sih begitu. Kita dandanin aja diri kita agar supaya ibadah kita penuh dengan keikhlasan. Lalu timbul pertanyaan, doa apa supaya kita ibadah itu biar ikhlas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad ngajarin doa begini. Kalau saudara mau sedekah, saudara mau ibadah, saudara mau keluar rumah, mau apa aja yang ada bisikan di hati pengen dinilai orang, baca dulu doa kayak begini. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Tuh begitu. Kalau saudara mau sedekah, mau apa, begitu doanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca ini dulu agar supaya kita terhindar daripada syirik khafi, riya dan seterusnya. Mau ngederas Quran, mau ngederas kitab, mau sedekah, doa dulu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Agar supaya Allah selamatin kita, ibadah kita penuh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala antara maghrib dan isya waktu mustajab, Allah angkat derajat kita semua. Kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam ibadah kepada Allah, ikhlas di dalam mengikuti ajaran Rasulullah, ikhlas di dalam menapaki tahapan-tahapan yang ditempuh oleh salafus saleh, sehingga hidup kita penuh dengan sa'adah fid dunya, sa'adah fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini kita buat tanya jawab.
ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Silakan kalau jemaah yang mau bertanya. Udah paham? Baik. Baik. Apa saja yang boleh kita kerjakan dan tidak boleh kita kerjakan pada saat khatib sedang berkhutbah? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana khatib Jumat sedang berkhutbah, bagi kita yang sudah ada di masjid dari tadi, maka kita yang disuruh dikerjakan mendengarkan nasihat khutbah yang disampaikan. Kalau kita baru datang ke masjid, khatib sedang khutbah, sementara kita baru nyampe ke masjid, maka kita masih disuruh sholat qobliyah Jumat, masih disuruh. Tapi jangan pakai lama, kita dicepetin. Itu disuruh begitu ketika khatib sedang khutbah. Bagaimana kita dengan zikir? Makruh, muter tasbih, lagi khutbah, lagi ngaji, makruh. Ngurangin ganjaran, karena kita dikasih hati satu. Kalau mikirin A, enggak bakalan mikirin B. Kalau kita lagi mikirin B, kedengaran mah kedengaran, tapi hati kita enggak bakalan masuk cahaya Allah dalam hati. Sulit. Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidaklah Allah berikan dua hati bagi seseorang, artinya dua pikiran. Itu enggak bisa. Makanya Rasulullah SAW kalau perut lapar adzan, jangan mikirin sholat, makan dulu, karena nggak bakalan fokus sholatnya, mikirin makan. Tuh begitu, karena kita nggak bisa ada dua masalah. Kelarin atuh, biar beres. Tuh begitu. Karena itu, kalau ditanya apa saja yang boleh, kalau yang boleh banyak Bang ya. Kalau yang boleh, mungkin yang dilarang-larang aja yang enak ya. Begitu. Jadi kalau kita dengerin khutbah, nanti waktu udah selesai dia khutbah pertama, duduk, kita disuruh doa. Jangan nggak doa. Waktu khutib lagi khutbah, duduk antara dua khutbah. Doa. Biarin pengurus masjid kan baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, begitu pakai lagu tuh begitu. Silakan kita doa aja hajat kita sama Allah, karena di antara saatul ijabah, saat khutib duduk antar dua khutbah, kita doa. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Akreo aja. Duit ya Allah, duit. Konveksi ya Allah, konveksi ini bahan banyak ya Rabb, belum pada keluar ini ya Rabb, ya Rabb. Ngomong aja waktu lagi duduk begitu, waktu lagi duduk. Bahasa Arab boleh, Allahumma rzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kami selalu bacanya itu, ngapalinya puyeng zaman sekarang udah langsung aja ada duit ya Allah, duit
ngerti Allah juga bahasa kita. Jadi begitu. Jadi banyak begitu. Di antaranya begitu. Begitu. Kita dengerin tuh khutbah, jangan sampai kita enggak dengerin, karena itu di antara tugasnya. Lalu kalau ada anak berisik, bagaimana? Boleh kita tegur, jangan diam. Kalau kita jadi pengurus masjid, begitu kan ada anak-anak, biasanya dipisah. Kalau masjidnya lantai 2, kalau ini kan lantai 1, anak-anak biasanya taruh lantai 2 ada ya. Kan biasanya begitu tuh, kalau kita sholat lantai 2, anak-anak lantai 1, begitu, tergantung masjidnya. Maka harus ada satu pengurus nemenin bocah-bocah. Karena kalau nggak ada yang ngatur, berisik dia lari-lari. Kalau dia berisik, kita jangan diem. Diem aja. Tetap kok kita tahu yang diem-diem tuh di hatinya. Dah bocah tuh berisik amat. Saya tahu pura-pura doang. Bukan begitu, tegur aja. Tong, lagi khutbah. Begitu, enggak rusak. Nah itu dia, kita harus pahami hadisnya. Jangan satu, emang itu hadis motivasi. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atala. Bila khatib naik mimbar jangan ngobrol. Kalau ngobrol sia-sia, enggak ada nilai ibadah Jumatnya. Ada juga yang ngakalin, yang nggak boleh ngomong, main HP nggak ada, maka main HP mulu. Waktu lagi khutbah, siapa tuh yang kayak buku merah Jumat begitu tuh, gitu tuh. Ini sia-sia kayak begini nih, sia-sia, nggak dapat nilai, matiin HP-nya. Begitu. Tapi kalau anak nih berisik, bagaimana tegur? Karena Nabi juga nyuruh, makruh ngobrol saat khotib khutbah tuh makruh hukumnya. Karena itu ditulis oleh Al-Imam Khatib Syirbini di dalam kitabnya Al-Iqna pada syarah Matan Taqrib. Itu ditulis makruh. Jadi, tapi bila ada hajat nggak apa-apa kayak bocah berisik. Nabi waktu Sulek Al-Ghatafani duduk. Baru datang Nabi lagi khutbah. Hadisnya ada di Ibnu Majah, ada di Nailul Autar juga ada hadisnya. Nabi lagi khutbah, terus si Sulek datangnya telat ke masjid. Dia habis datang duduk aja. Nabi tegur dulu, diajak ngomong, berhenti pidatonya. Sulek, ente udah qobliyah Jumat belum di rumahnya? Belum ya Rasulullah. Bangun dulu, bangun. Qobliyah Jumat dulu, tapi jangan lama-lama ya. Cepetin 2 rakaat. Nabi terusin khutbah. Enggak apa-apa. Kayak begitu. Boleh kalau berisik. Jangan pakai kita diam, bocah dari diam aja. Saya tahu hatinya. Tuh bocah tuh berisik, tahu. Kita juga gagah khusyuk juga. Coba diberhentiin. Begitu. Sama aja kayak kita sholat nih di rumah nih. Nengok nggak apa-apa. Yang penting wajah, jangan dada. Yang batal tuh kalau dadanya geser dari kiblat. Wajah menengok nggak apa-apa. Kita lagi sholat di rumah, bini kita lagi ke pasar, ke Cipadu sih, gitu. Katanya lagi neci, apa ngobras ya, begitu. Lah kita ada yang masuk, pasan bini ke pasar ya, kita pura-pura khusyuk. Siapa itu tadi ya? Nggak usah begitu, lihat aja. Oh, peminah. Udah kita terus aja. Jadi nggak ngeganggu hati. Agama tuh nggak sesempit itulah. Kurang lebih. Dan masih banyak kalau di ini, tapi sekelumit ini yang saya mampu menjawabnya dari waktu yang ada. Wallahu a'lam.